Halo teman ekspor, sekarang kita masih ngebahas soal logistik. Memang materi logistik di Bisa Ekspor ini tuh lumayan banyak, karena variabel atau case by case itu banyak banget. Karena gue udah survei ke teman-teman Bisa Ekspor, apa aja yang mereka akan tanyakan dan apa aja yang memang mereka pengen tahu. Nah, di materi kali ini, di judul kali ini, gue boleh cerita soal cara pengiriman barang dari desa kecil. Karena kan barang nggak selalu dari pabrik. Kan gue selalu bilang di materi sebelumnya, barang itu ada yang manufaktur dan non manufaktur, ada yang pabrikan, ada yang dari petani atau pengepul, quote and quote. Kalau misalnya dari pabrik kan gampang, biasa pabrik itu udah punya lokasi pabrik yang pasti di samping jalan gitu ya, karena mereka sudah pikirin soal logistiknya, itu udah aman. Kalian bisa langsung tarik kontainer datang ke pabrik juga, mereka udah fine, karena mereka sudah mempersiapkan bahkan lahan pabriknya untuk kontainer masuk. Jadi menurut gue sih itu udah gampang. Nah, kalau dari desa kecil, biasanya teman-teman yang pengen berfokus kepada produk-produk yang non-manufaktur, yang dari petani, misalnya dari yang cengkeh, yang mangga, yang pisang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu gimana cara kirimnya? Gini jawabannya. Ada dua kasus. Gue akan jelasin dulu kasus yang pertama. Kasus yang pertama, misalnya di satu daerah yang kalian pengen ambil, itu ada jalan besar. Jadi ada jalan protokol yang besar gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya dari jalan protokol ke kampung-kampung atau ke desa-desa kan biasanya jalannya udah mulai makin kecil, terus batu-batu, jembatannya kecil dan lain sebagainya. Caranya adalah gini, kalian telepon forwarder, kalian jelasin kronologi lah ya, lebih tepatnya alur masuk ke gudang yang kalian punya di barang nih. Kalau misalnya kalian bilang kayak, oh ini jalannya kecil segala macam, pasti kontainer nggak mungkin masuk. Caranya adalah, biasa forwarder akan telepon perusahaan truk untuk datang truknya, untuk kirim truknya ke jalan tersebut. Jadi kan kalau misalnya kalian di kampung gitu ya, atau di desa, jalan, pasti kan nanti ketemu jalan gede. Nah biasa truknya atau kontainernya nunggu di situ. Dia nunggu di situ, udah gitu nanti dari desa atau dari gudang, quote and quote, dari agak dalam desanya, itu nanti dikirimnya pakai mobil bak. Kayak pick up ya, Grand Max yang belakangnya kosong, yang muatan 1 ton, atau misalnya ada truk yang lebih gede, ya tergantung. Nah kerjaan si mobil kecil itu adalah cuma mundar mandir aja ke jalan protokol, ketemu si kontainernya untuk ngasih gitu ya, terus dimasukin. Ntar dia balik lagi, ngambil lagi ke gudangnya, terus udah gitu dia balik lagi, begitu terus. Jadi itu adalah kasus yang pertama. Nah kasus yang kedua, gua ambil contoh deh. Ini contoh ya. Contohnya di Bali. Bali itu kan Bali Utara komoditinya banyak banget, tapi Bali Selatan kan pariwisata semua. Sedangkan pelabuhan Bali di Tanjung Benoa, adanya di Bali Selatan. Pertanyaannya, meskipun jalan protokolnya ada dari Bali Selatan ke Bali Utara, tapi kan jalannya naik turun, belok-belok. Itu kontainer, kalau dia udah agak sedikit 30 derajat aja pasti dia nggak mau naik. Itu udah pasti. Pemilihan umur truknya aja udah sangat berpengaruh. Biasanya sih perusahaan tidak mau ambil resiko. Mereka kan lebih baik truknya bukan truk trailer, tapi truk-truk yang memang bisa melewati jalanan tersebut. Biasa kalau kayak gitu kontainernya kan nunggu di pelabuhan. Kontainernya nunggu di pelabuhan, konsepnya sama, cuman bedanya tadi kontainernya nunggu samping jalan biar langsung masuk ke pelabuhan. Ada juga yang memang truknya itu bawa muatan, jalan naik turun sampai ke pelabuhan, baru dimuat di pelabuhan. Jadi paham ya guys ya, sebenarnya cuma posisi kontainernya aja yang beda. Kalau yang ada jalan protokol terus jalannya yang lurus-lurus saja, ya kontainer bisa datang, bisa di pinggir jalan gitu ya. Terus baru nanti ada mobil kecil masuk ke kampung. Tapi kalau memang yang bener jalannya naik turun di mana kontainer aja udah, atau trailer gitu ya gue bahasnya, karena mobil yang ngangkut kontainer itu namanya trailer. Jadi trailer itu nggak bisa masuk, ya udah dia akan stay di pelabuhan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang ada di daerah, kalian harus paham konsep seperti ini. Oke guys, jadi ini sesimpel itu. Yang penting kalian tahu dulu bagaimana cara kerjanya kalau kalian mau kirim dari desa yang kecil. Thank you.